Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu ma lam yandabit syar'an wala wad'an falil urfi ruju'uhun jala. Wa kullu ma bantining sakapina parang sapan parang lam yandabit tak teratur syar'an tak berada dhabit dah. Lam yandabit tak dhabit dah. Syar'an ini dalam syariat wala wad'an ban punten peletakan bahasa falil urfi maka pandaikan di urf ruju'uhu tining aruju'un kullu ma lam yandabit syar'an wala wad'an ngah injala jelas ay zahara. Jadi ini mah kullu ma lam yandabit syar'an wala wad'an falil urfi ruju'uhun jala. Atau injala fanapa ruju'uhu lil urf. Injala jelas fanapa ruju'uhu lil urfi. Jadi yang dikatakan musannif di sini adalah perkara atau permasalahan-permasalahan yang datangnya dari syariat dalam keadaan mutlak. Tidak ada kaidah, tidak ada dhabit. Entah itu dipandang dari syariat tidak ada dhabit, tidak ada kaidahnya, atau dalam bahasa peletakan bahasa pun juga tidak ada dhabitnya, maka kita kembalikan pada urf. Seperti apa? Seperti kal wadzalika kal hirzi fi sariqah. Dalam masalah pencurian, kalau orang itu mencuri hirz, mencuri barang yang ditaruh di dalam hirz. Di sini ada lafaz hirz. Di sini tidak ada batasan, dari syariat pun tidak ada batasan, dan dipandang dari luah peletakan bahasa pun juga tidak ada batasannya. Maka ketika itu kita larikan pada urf. Jadi hirz kita kembalikan pada urf. Hirz itu tempat yang dijadikan simpanan sesuatu. Fi hirzi mithlihi. Nanti naruh uang di mana? Ditaruh di hirz. Hirz berarti hirz seperti apa? Apakah cukup di dalam rumah? Apakah harus ada di dalam lemari atau harus ada di dalam laci dan lain sebagainya? Di sini tidak ada dhabit, tidak ada batasan dari syariat ataupun dalam peletakan bahasa. Maka kita kembalikan pada kebiasaan. Apakah di dalam rumah itu dalam urf itu dikatakan hirz atau tidak? Dan itu hirz itu seperti yang dikatakan oleh ulama, itu akan berbeda dengan perbedaan harta atau keadaan pun juga waktu. Maka hirz itu tidak sama antara siang dan malam. Juga hirz itu juga berbeda ketika harta itu banyak atau sedikit.
Otomatis kalau hartanya banyak, maka hirznya itu agak lebih ketat. Agak lebih diamankan. Kalau cuma 1.000-2.000 biasanya, ya hirznya itu tidak terlalu seperti itu. Jadi berbeda. Jadi kita kembalikan pada urf, karena tidak ada batasan khusus dari syariat ataupun dari peletakan bahasa. Qad dabatahu al-Ghazali bima la yu'addu sahibuhu mudayyan. Hingga Imam Ghazali pun sendiri meletakkan dhabit, yaitu di mana orang pemiliknya itu sekiranya tidak dikategorikan sebagai orang yang mudayyi, orang yang mengabaikan. Itu kata Imam Ghazali. Dhabit dari Imam Ghazali seperti itu. Yang penting mah orang atau pemiliknya dianggap tidak mengabaikannya. Berarti itu mana loh pada hirs. Qala al-Mawardi al-ahraz takhtalifu min 5 awjuh bi ikhtilafi nafasatil mali wa husni. Sehingga tidak bisa dilarikan langsung, tidak bisa langsung dikatakan dhabit. Kenapa? Karena itu beda. Melihat banyak atau tidaknya hartanya. Wa bi ikhtilafi sa'atil balad wa kasrati da'arihi wa aksi. Melihat juga luasnya tempat. Wa bi ikhtilafil waqti amnan wa aqsa. Dan melihat juga keamanan, melihat waktu yang ada. Wa bi ikhtilafil laili wan nahar, dengan perbedaan siang dan malam. Wa bi ikhtilafis sultan adlan wa aqs, melihat keadilan seorang sultan, seorang pemimpin atau tidaknya. Jadi karena berbeda ahras di sini, kita lirikan pada urf. Juga contohnya di sini wakal masafati bainal imami wal ma'mum. Jadi di sini memang tidak ada batasan khusus dari syariat, batasan antara imam dan makmum. Jadi tidak ada dhabit dari syara. Maka kita akhirnya larikan pada adah. Jadi antara imam dan makmum itu dalam adah, apakah dikatakan dekat atau jauh, itu kita kembalikan pada adah. Waqat ta'rif fil luqatah, ya kan, kalau Anda menemukan sesuatu oleh syariat, disuruh untuk diberitahu pada orang lain. Nah, cara memberitahu seperti apa? Di sini tidak ada dhabit yang pasti dari syariat, hanya disuruh untuk memberitahu. Dari ta'rif itu dari peletakan bahasa enggak ada dhabit. Juga dalam syariat tidak ada dhabit, maka gimana? Maka kita kembalikan pada urf. Apakah kita memberikan memberikan iklan pada orang lain itu setiap hari atau di mana? Ya kalau secara urf itu bukan seperti itu. Tapi kalau kita lihat urf, di awal tahun kita berikan iklan setiap harinya 2 kali, siang dan pagi dan sore misalkan. Kemudian setiap hari 1 kali, kemudian setiap minggu 1 kali atau 2 kali, kemudian 1 bulan 1 kali, seperti itu. Nah, adanya seperti itu. Maka kita darikan pada ada yang seperti itu. Ya, maksud dari wa kullu ma lam yandhabit syar'an wala wad'an walil 'urfi wuju'uhun jala. Al-bab ats-tsani fi qawaid kulliyatin yatakharraj 'alayha ma la yanhasiru min as-suwar al-juz'iyyah. Sekarang itu musannif akan masuk pada kaidah kulliyah.
Yang mana dari kaidah kulliyah di sini akan tercabang banyak sekali permasalahan fikih. Dan ini insyaallah musannif akan menyebutkan 40 kaidah dari kaidah kulliyah takharraj 'alaiha ma la yanhasiru min as-suwaril juz'iyyah. Perhatikan apa perbedaan kaidah yang akan disebutkan di sini dengan kaidah yang kita sudah bahas, yaitu 5. Itu kaidah yang 5 itu juga kaidah kulliyah. Ini juga kaidah kulliyah. Akan tapi kulliyah yang 5 itu lebih besar daripada kulliyah yang 40. Pertama, dikatakan bahwasanya kaidah kulliyah di sini yang telah kita sebutkan itu dikatakan bahwasanya semua permasalahan-permasalahan fikih itu akan kembali rujuknya pada yang 5. Kalau yang ini tidak. Makanya saya katakan kaidah kulliyah yang tadi itu lebih besar cakupannya daripada kuliah yang akan kita bahas. Itu yang pertama. Yang kedua, kaidah kulliyah yang telah kita sebutkan itu mustasnanya sedikit. Beda halnya dengan kaidah kulliyah yang kita akan bahas di sini yang 40. Itu mustasnanya banyak sekali. Mustasnanya banyak sekali. Makanya sampeyan entar kalau kita baca 40 kaidah di sini mungkin ada yang banyak dari mustasnanya. Dia akan mustasna min hadza mustasna. Jadi kayaknya setiap kaidah ada istisnanya, ada pengecualiannya. Ya. Itulah. Dan biasanya yang 40 kaidah itu kata ulama kebanyakan kaidah aghlabiyah. Yang kebanyakan kaidah aghlabiyah. Paham tak? Jadi kaidah aghlabiyah. Jadi kalau kita perinci pembahasan kaidah fikih di sini, pertama kaidah kulliyah yang memang cakupannya besar, kemudian yang kedua kaidah kulliyah lagi, akan tapi lingkupnya agak lebih sedikit daripada yang pertama. Kemudian dilanjutkan dengan kaidah lain ntar akan disebutkan, tapi itu lebih sedikit lagi cakupannya daripada yang pertama, terus seperti itu. Apa? Saya tidak mengatakan aghlabiyah, tapi istisnanya juga ada gitu. Sama. Istisnanya. Mun kaidah ini aghlabiyah. Ini kaidah aghlabiyah sampean. Kaidah aghlabiyah adalah kaidah yang banyak berlakunya seperti itu, tapi juga tidak menafikan adanya istisna. Itu kaidah aghlabiyah. Kalau kaidah al-khams al-bahiyah ini itu kaidah muttaridah, bukan kaidah aghlabiyah. Karena ada kaidah muttaridah, ada kaidah alabiyah. Tapi saya mengatakan kaidah muttaridah bukan dalam artian tidak ada mustasnanya, ada kan, tapi sedikit. Cek sekon ini. Ya, sekon ini. Ya mungkin kalau misalkan ada yang menamakan kaidah yang khamis itu kaidah aghlabiyah, mandang mungkin karena ada istisna masih. Nah kalau ada mengasih nama muttaridah, ya mungkin karena istisnanya ya tidak diperhitungkan sedikit. Tapi memang kaidah nomor 40 ini kan itu aghlabiyah, mandang istisna yang sangat banyak sekali. Al-babu tsani fi qawaid kulliyatin, dalam banyak-banyak kaidah kulliyah yatakharraju keluar alaiha atas ya kaidah kulliyah ma pada barang furu' la yanhasir tak ringkas penempama minas suwaril juz'iyyah, dari banyak-banyak contoh al-juz'iyyah. Faha kama kangala sambian nazma 40 qaidah dak ka nazam 40 qaidah masrudatan
ala sai baca wahidatan setong fa wahidatan tong per setong. Wa iya bantining al-arba'ina qaidah minal qawaidil kulliyah, dari banyak-banyak kaidah kulliyah, la tanhasiru saya tak kerengkes kalaban bitongan panapa ya arba'ina ya la suwaruha panapa banyak-banyak masalahna ya qawaid arba'in al-juz'iyyah se juz'i wa rubbama ban terkadang ustusnia palain naki min hadariya kawaid ya, walaupun itu kuliah suwarun panapa banyak permasalahan lakinnaha akan tetapi na suar al mustasna qalila panika sekoni tanhasir karengkas panapa istisna suar mustasna fa iya maka tining kaidah ala tahqiqi ala tahqiq atas kaul tahqiq nyata aghlabiyah paningka kaidah aghlabiyah ka ghalibil qawaidil fiqhiyah kaghalibil qawaidil fiqhiyah akatia kaprana banyak-banyak kaidah fiqhiyah wah banarilah ana tining kaula asra'u amulai basara kaula fi nizamiha ila dalam anazam ya qawaid arba'in rajian halai ngarep al-aunah dak kepertolongan ala tamamiha atas anyamponaki qawaid muaqiban hale angaheraki ulan dak kasapan-sapan setong bima kalaban barang yustasna saya pelanaki panapa yamma minha dari qawaid wa ma ban barang ya aditus tekah panapa ma li dak kaula fil asna'i pertengahan anazam di pertengahan anazam jadi gimana terangake jelasakin mari. Jadi di sini kata musannif saya akan memulai untuk memberikan nazaman untuk menazam 40 kaidah dan saya akan baca, saya akan utarakan satu persatu dari kaidah yang 40 di mana furu atau masalah-masalah yang bercabang dari 40 kaidah di sini sungguh sangat banyak sekali, enggak kehitung. Akan tapi juga di sana ada istisnanya, ada permasalahan-permasalahan yang dikecualikan. Hanya saja itu sedikit gitu. Ya biasalah gitu. Ini kaidah aghlabiyah. Kaidah aghlabiyah. Jadi kaidah yang 40 di sini bukan kaidah muttaridah. Bukan kaidah muttaridah. Tapi kaidah aghlabiyah. Wa an asra'u fi nizamiha rajian al-auna ala tamamiha. Ini saya sudah akan memulai ya, dengan mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Muaqiban kullan bima yustasna. Apa maksudnya di sini? Jadi musannif akan menyebutkan satu persatu kaidah yang 40. Setelah menyebutkan kaidah dan furu'nya, musannif itu akan mengakhiri dengan istisna. Jadi musannif itu menyebutkan kaidah, setelah itu baru menyebutkan istisna seperti ini. Menyebutkan kaidah baru istisnanya seperti ini. Takkib namanya. Takkib. Ya bukan cuma itu, bukan cuma menjelaskan seperti itu. Juga wa ma ya'ridu lim fil asna. Jadi kalau ada faedah-faedah yang datang ketika saya ngarang, itu saya akan tulis insyaallah. Qala al-qaidatul ula tining kaidah pertama dari kaidah sepak polo
Al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Al-ijtihadu tening ijtihad la yunqad pane kata rosak panapa ijtihad bil ijtihad kalaban ijtihad. Al-ijtihadu tining ijtihad la yunqadu ta pane kata rosak panapa ijtihad saya pertama bil ijtihad kalaban ijtihad saya nomor 2 nikah malah jelas. Al-ijtihadu indahum la yunqadu. Al-ijtihad ini ijtihad indahum ulama la yunqadu pane kata rosak panapa ijtihad saya pertama dia bil ijtihad tsani kalaban ijtihad nomor 2 mutlakan kalaban mutlak iz karena ya aridu iz nalaikana ya aridu takkah panapa ijtihad iz ya aridu nalaikana ya aridu takkah panapa ijtihad. Wastasniban angacual kina pisampean minha dari ya suar minha dari kaidah suaran adalah ceplek coba pun stop kaidah pada istisnaan suaran dak ka banyak-banyak permasalahan fil jumlati dalam jumlanah naqdal imami nyatana arasa ke imam lihima man qablah da kalarang na orang qablahu sebelum imam hima larangan mari jelas sakin apa artian hima aja ini hima candang Malaysia penting sebelumnya imam wa qismatal ijbar ben pole qismatal ijbar haitsuma sakirana takum cumenang bayinatun pana pabukteh biwaladzil ladzi qusima ya kalaban salana kang qusima itu panapa ya ladzi kang jong alladzi kadzalika panika ketika disaya kismatul ijbar at-taqwim tining takwim tining takwim perkiraan harga nih takwim memperkirakan suatu harga dari benda atau yang lainnya in yu'sar nalagana itamu panapa ya ngapa? Nah? Yunus apa? Yunus lamun eta mau panapa takwim ala sifati naksin atas sifat nakas kekurangan au ziyadatin atau tambahan tala ngiringi panapa unsur tala ngiringi panapa unsur yuk sarji maksudnya unsur yuk sarji yuk sar dulu jadi kaidah yang pertama dari kaidah 40 al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Mungkin ini sudah dipahami oleh sampean. Maksudnya ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Itu kata yang dalam kitab usul la yunqadul hukmu fil ijtihadiyat. Jadi hukum hasil ijtihad itu tidak dirusak dengan ijtihad yang lain. Dalam artian ijtihad yang pertama itu ditetapkan, melainkan harus mengamalkan yang kedua, kan seperti itu. Ijtihadul madhi la yunqadu hukmuhu bil ijtihad as-sani. Kenapa? Karena ijtihad yang kedua itu laisa bi aqwa, bukan
itu lebih kuat dari ijtihad yang pertama, sehingga ijtihad yang pertama itu dirusak dengan ijtihad yang kedua. Kenapa? Karena ijtihad yang kedua itu tidak lebih kuat daripada ijtihad yang pertama. Kenapa? Sama-sama ijtihad. Sama-sama ijtihad. Juga di sini karena kejadian yang terjadi pada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu ketika dalam masalah mustarakah, yang sudah ketahui di tahun yang pertama Sayyidina Umar menjatuhkan ikhwah asyiqa. Akan tapi di tahun yang kedua, karena ini ada yang mengatakan akh syakiknya itu mengadu, lalu mengatakan hab anna abana kana hajaran fil yammi alaysat ummuna wahidah, bukankah ibu kita itu satu? Akhirnya setelah itu di tahun yang kedua Sayyidina Umar itu memutusi dengan adanya istirak. Habis itu datang akhul syakik yang jatuh, yang tidak mendapatkan bagian di tahun pertama. Aduh, Sayyidina Umar, kenapa Anda ada permasalahan seperti ini? Saya tidak mendapatkan apa-apa di tahun yang pertama, sekarang ini dapat. Apa kata Sayyidina Umar? Dzalika ala ma qadaina wa hadza ala ma naqdi. Dzaka ala ma qadaina wa hadza ala ma naqdi. Dzaka maksudnya hukum yang lampau, yang di tahun kemarin. Apa hukum tahun kemarin? Ikhwah asyiqa itu kan sukut ya, tidak mendapatkan. Apa maksudnya dzaka alama qadaina? Artinya sukutul ikhwah di tahun yang pertama yang hasil ijtihad itu adalah hukum Allah dan kita jangan rusak. Wa hadza al-hukm wa hadza alama naqdi, dan hukum ini ikhwah asyiqa itu disamakan dengan ikhwah li'um, maksudnya tasyrikuhum mal ikhwah ma'mulun bihi al-an. Itu artinya al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Okay. Ya juga karena kalau misalkan ijtihad yunqadu bil ijtihad, ya enggak ada ketetapan hukum. Ijtihad yang kedua dirusak. Berubah ijtihad lagi dirusak, berubah ijtihad lagi dirusak, berubah ijtihad lagi dirusak. Masalah. Sama-sama digunakan. Sama-sama digunakan. Bukan sama-sama digunakan, akan sampai ke uning dalam usul hukum yang pertama itu tetap aja ditetapkan, hanya saja yang diamalkan adalah ijtihad yang kedua. Kumaha tuh? Kata Ibnu Sabbagh, nakala Ibnu Sabbagh, wa illatuhu annahu laysa al-ijtihadu tsani bi aqwa min al-awwal. Itu kenapa ijtihad la yunqadu bil ijtihad? Karena ijtihad yang kedua itu tidak lebih kuat daripada ijtihad yang pertama. Juga kalau misalkan ijtihad yunqadu bil ijtihad tidak akan menetapkan suatu hukum. Karaman enggak orang ijtihad, mari kita ngaki dulu. Cek kemarin. Maran orang ni misalkan ijtihad kiblat. Ijtihad bahasanya kiblat ni kasam misalkan. Tapi tinggal bajang boleh, ijtihad boleh. Ternyata apa ijtihad nikah? Apakah ijtihad yang pertama itu dirusak? Artinya maksudnya kita harus mengkodok misalkan? Tidak, tetap aja ditetapkan, hanya saja yang diamalkan ijtihad yang kedua. Ini kamu sudah ijtihad dalam kutubil ijtihad. Wastasni minha suwaran fil jumlah. Apa kata musannif tadi? Muaqiban kullan bima yustasna. Jadi setiap menyebutkan kaidah pasti ada istisnanya.
Yang pertama berarti ada istilahnya sekarang al-ijtihad yunqadu bil ijtihad. Jadi kalau sudah menyebutkan istisna, ya tinggal kaidahnya dibalik aja. Al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad, istisnanya berarti al-ijtihad yunqadu bil ijtihad. Itu ada permasalahan-permasalahan di mana al-ijtihad itu yunqad bil ijtihad. Yang pertama, naqdal imami li himaman qablah. Hima maksudnya hima di sini man'u amatil muslimin buk'ata mawatin li yar'al wanam atau li yuhtatab atau diambil rumputnya. Jadi biasanya imam-imam atau para sultan, para pemimpin di zaman dulu kadang membatasi suatu tanah ya, membatasi sebuah tanah, dan oleh imam itu dilarang, oh ini jangan dibangun rumah di sini, ya. Jangan ada yang mengembala kambing di sini, ya. Jangan ada yang main di sini. Itu namanya himal imam gitu. Hima. Iya, tanah larangan. Ngerti? Tanah larangan. Ya, kocak hima. Ya, biasanya itu sering dilakukan oleh para sultan, para pemimpin khalifah sultan biasanya sering melakukan seperti itu. Jadi misalkan anggaplah presiden kita itu imam misalkan ya. Jadi sebelum Jokowi itu kan ada SBY ya. Nah, SBY itu misalkan melakukan larangan untuk menggunakan tanah muayyan misalkan. Nah, di sini adalah SBY, di sini tanah dengan tanah larangan. Tidak boleh ada yang mengembala kambing atau sapi dan lainnya di sini. Tidak ada yang bangun rumah di sini. Nah, itu namanya hima. Terus diganti oleh Jokowi sekarang ya. Boleh gak Jokowi ngerusak himaman qablah? Boleh kalau ada maslahah. Boleh kalau ada maslahah. Atau bahkan sampai wajib kalau maslahahnya itu lebih kuat. Kalau misalkan di sini dihidupkan lagi, tidak dilarang lagi tanah di sini, akan maslahahnya itu lebih besar daripada tanah ini dilarang. Jadi naqdu himaman qablahu di sini hukumnya bisa sunnah, bisa wajib, tergantung maslahah, kuatnya maslahah atau lemahnya maslahah. Marusak. Ya artinya larang tak larang misalnya. Artinya larang, tak larang. Hah? Iya SBY. Jadi dikatakan oleh para ulama walaupun imam sebelumnya itu adalah khulafaul arba'ah. Jadi hima Abu Bakar, hima Utsman, hima Umar, hima Ali misalkan. Tetap bisa dinakat, bisa dirusak katanya. Tapi kalau hima Rasulullah bagaimana? Hima Rasulullah bagaimana? Misalkan di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah melarang untuk mengembala kambing di sini, untuk membangun rumah di sini. Apakah bisa himanya itu dirusak? Tidak bisa. Kalau Rasulullah itu tidak bisa. Kenapa? Karena perkataan Rasulullah SAW itu seakan-akan nas, seakan-akan itu nas. Jadi kalau misalkan orang menanam tanaman di hima Rasulullah maka dicabut, dirusak. Kenapa? Karena gak boleh. Atau menancapkan kayu gak boleh. Atau membangun rumah maka dirusak semuanya. Khusus di hima Rasulullah SAW. Tapi biasanya para imam itu biasanya melarang art mawat istilahnya. Art mawat, tanah yang tidak ada pemiliknya, itu kan art mawat namanya. Art mawat, misalkan mendingan katakan benih mawat kullu hai. Itu mungkin nika jalan sobung nika atau sukone nika ucap ardul mawat nika. Gomo. Tedo entah. 5.
Atmawat, nyaman bar ke Roma dia. Oleh ke Roma dia, tanpa izin bar. فإنه يندب أو يجب بحسب قوة المصلحة أو ضعفها كما في فتح الجواد لأنه قد يرى المصلحة في نقضه ولو لحم الخلفاء الأربعة خلافا لمن في روضة وكذا حما سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه خلافا للأذرعي وقسمة الإجبار juga qismatul ijbar. Jadi kalau ketika membagi ternyata setelah membagi dilihat ada kesalahan dalam membaginya, maka hukum yang pertama itu wajib dirusak. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan hak adami. Maka tidak bisa. Jadi harus rusak. Nah, ini qismatul ijbar sebenarnya. Qismatul ijbar, qismatul ta'dil, qismatul apa? Mana ada 3 itu? Qismatul rad, qismatul ta'dil, qismatul ijbar. Qismatul ijbar nih biasa ning fikih nih kocak qismatul ajza. Qismatul ajza atau qismatul mutasyabihat. Biasanya ada di bab qismah. Bab qismah. Qismatul ajza nikah adalah membagi harta yang tidak ada kemudaratan dalam membaginya. Contohnya ban keduaan ya biar ya. Ada ya Zarnuji keduaan biar ya. Ada di tanah bisa bagi, artinya muni bagi tak masalah. Contohnya enak pumina ada pumina ya, keduaan biban. Sepuluh loke. Are mun bagi kan tak masalah. Are 5 loke endin ban, 5 loke endin Zarnuji. Makanya nih kocak qismatul ijbar apa? Ijbar, paksaan. Artinya mun sumpah mana ahadus syarikain ya. Area lailur minta untuk harus bagi tak nyaman kok mun pah area pah 10 loke area keduaan biban tak ban dekit curang dan sebarang. Jadi nikah teroi bagi ya. Bagi ya. Mangane mun nikah minta untuk bumi saya 10 loke nikah bagi, maka secara paksa Zarnuji harus bagi, harus ibagi nih. Jadi 5 loke endin lailur, 5 loke endin siapa? Din Zarnuji. Ada kocak qismatul ijbar atau dikatakan qismatu ma la darara fihi. Qismatu ma la darara fihi. Jadi membagi harta atau yang lainnya, barang-barang yang lainnya, di mana kalau kita membaginya itu tidak ada mudarat. Kita mun sumpaman ban keduaan jeding. Mun ban keduaan jeding, coba jeding pesa. Ya ada rosak sumpaman. Artinya aku meni kocak qismatul ajza nyaman, kocak qismatul rad. Dari cara membagina. Ban misalkan terok andi ketibi sumpaman. Ban keduaan jeding. Ada jeding dia, saya keduaan dia. Bagi keduaan bibaan. Bantu apa ya saabirwa. Dari carana. Nah, maka itu proses qismatul radnya mana. Dari bisa saja oh iya Anda karena aremon pesa tak bisa ya. Anggaplah aja dengar kan 100 juta. Akhirnya mbak Rabron nih ngalak jadi ngapi. Pas 100 juta nih keseparon perwaki berapa? 500. 100 juta, 50 juta. Berarti abron nega saya ngalak jedingan nega beri kebaan 50 juta. Kocak qismatur rad di nyamana. Dan ini kita tidak ada paksaan kan tadi. Tidak ada paksaan. Qismatur rad. Jadi dia mengambil lalu mengembalikan qimah dari separuh barang atau benda yang ditaksim. Ada namanya qismatut ta'dil apabila qismatu ma la darar bihi akan tapi berbeda. Contohnya misalkan beda lokean, 10 beda bumi 10 loke misalkan ya. Tapi ini kata beda. Loke pertama ini lebih angkuh daripada lokean nomor 2 sumpamana. Memandang lokean senika banyak inga semanika anton ya. Akhirnya misalkan dua loke anton nikah itu harganya seperti belum leke sekanton misalkan. Jadi selokek ni hargana 100 juta misalkan. Selokek ni kantor ni hargana
Marlur andi bumi kan. Andi bumi ban dua lokek karo ya. Dua lokek karo ya. Mending lokean sampean. Ada tak sabar tak? Bener sekasa sa. Oh kotak-kotak. Iya satu kota itu lokeknya man. Bener rumah kotak. Iya. Nanti lokek nih kan misalnya lembaran keduaan lokean ya. Dua lokek kalau ya. Tapi lokean sepertama ya. Lokean sepertama nih kalau diperkirakan kalau diuangkan itu mencapai 100 juta misalkan. Lokean nomor 2 atas 10.000 kalau sumpah cek saran 10.000 ya lokean nomor 2 ya 1 juta kalau ya. Mak 100 juta. Polan mandang area suman bagian di nak area Remun Yargoir suman bagian lawan Remun Yargoir ya ari 80 juta sumpah. Apa mak cek larang polan area anu sumpah mana area tanana mun tanami tanaman langsung tumbuh sumpah. Jadi kan area mumpah sumpah man kok terapesa itu umadar carana. Ada naman istimewa kismatu at-ta'dil. Jadi ada orang yang menetapkan takwim diperkirakan harganya. Ada perkirakan harganya berapa perkirakan harga. Akhirnya kalau sudah sama rata ta'dilnya nikah harganya akhirnya diputuskan orang yang beun aren din ikut kismatu ta'dil. Oh.